Hari ini 25 Februari 2025, saya balik dengan pembahasan XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan, ini saya hapus. Kalian bisa ngeliat yang namanya equal high yang terbentuk. Beberapa kali dia nge-retest shadow resistance, gak berhasil breakout, sehingga kita bisa tarik previous daily high dan previous daily low nya dulu aja. Previous daily high ini ada di 2956, which is ini yang saya bilang kemarin sebagai new all time high. Walaupun tidak closing dengan body ya, artinya apa ya, sebatas tail aja, nggak ada pergerakan yang menunjukkan dia break 2956 dengan previous daily low nya jauh banget. Teman-teman sekalian bisa perhatikan di 2921. Untuk sekarang pergerakan dalam inner liquidity, kemarin kalian juga lihat ya, ini dia sweep habis 2949 untuk highest-nya, makan sampai atas, ternyata nggak berhasil untuk strong nahan di sana, melainkan pada hari ini tertahan. Dan kalian bisa ngeliat candlestick hari ini merah lumayan signifikan, tapi menurut saya still will be a better vision kalau misalnya kita masuk untuk entry buy ya. Untuk betting on the buying position jauh lebih bagus, sehingga kalau 2956 nya dimakan habis, tentu dia akan going up. Kalau misalnya dia akan drop ke bawah, 2921 ini sebagai level terbaru yang bisa kita perhatikan. Kita sekarang balik ke Oanda kita ngomongnya di H4-nya kita naked chart. Secara naked chart kalian bisa perhatikan, ini dia nge-retest area yang sama teman-teman ya. Kalau misalkan lihat up, ketahan, nggak berhasil break, baru dia melambat lagi. Kalian bisa ngeliat di sini tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ada perlambatan yang terjadi aja. Tidak ada pergerakan mungkin satu candlestick besar seperti ini, atau mungkin satu candlestick naik signifikan seperti ini, tidak. Hanya bergerak di sini-sini saja. Ya, artinya apa? Artinya ini ada yang nahan, dan tentu trader-trader yang nyatanya lah yang nahan untuk pergerakan pada saat ini di XAUUSD. Sehingga yang kita bisa tahu apa? Pasti masih akan volatile sampai nanti datangnya news mulai dari Rabu sampai Jumat. Dan karenanya volatilitas itu kita perlu menunggu terlebih dahulu konfirmasi selanjutnya. Nah, kita ngomongin di H1 tempat kita menjalankan trade yang akan kita jalankan. Tadi sebenarnya saya sudah bilang di awal teman-teman sekalian, kalian bisa perhatikan saat ini dia nge-retest 2947, 2945 ya. Ini salah satu level yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena misalnya kalian lihat dalam lower time frame, ini kemarin jadi base. Ketika dia break jam 6, dia continue going up. Di sini jam 7 malamnya dia bullish, tertahan dan lanjut bullish, yang akhirnya dihajar sekali di jam 9 malam. Ya, ini signifikan, dihajar sekali jam 9 malam walaupun dia balik bullish di dini hari. Jadi start dari jam 11, jam 12, jam 1 terus menerus dia kembali bullish. Nah, ini oselnya teman-teman perhatikan, this is the better places yang kalian bisa ngeliat sebagai patokannya. Ini kondisi sekarang, tentu dia pembentukannya breakout. Kalau misalnya kita perhatikan untuk Fibonacci retracement from this level to the highest one, kita bisa dapatkan 618 nya di 2939. Ini saya akan patok 2939 618 nya, dan 79 nya di 2935, which is ya nggak terlalu jauh kalau misalnya teman-teman perhatikan sama area yang saya infokan semalam. Ini kalau kalian perhatikan 2934, 2932, 2930, 2928 ini area apa? Ini adalah area trade plan over trade yang saya sampaikan semalam. Jadi outlook XAUSD yang saya hanya share di grow account saja. Ya, dimana teman-teman bisa memanfaatkan untuk entry buy. Jadi kalau kalian lihat tadi updatean saya pagi-pagi, itu karena patokan dari dua level ini. Ya. Nah, sekarang what will we do? Apa yang kita harus lakukan atau apa yang kita bisa lakukan sekarang? Kan ini pertanyaannya teman-teman ya. Saya mau ngapain sih sekarang? Apa yang bisa saya manfaatkan? Apa trade yang bisa saya jalankan? Pertama, kita ketemukan area sell zone-nya dulu. Area sell zone, kenapa kita harus fokus area sell zone-nya dulu? Karena nggak banyak teman-teman area sell zone-nya. Only within this one. Ini saya tarik belakang. Nah, teman-teman bisa perhatikan same ya. Ini adalah 2952, sekali lagi saya taruh sampai 2954. Ini kalau kita ngomongin basically dari pembentukan terakhirnya, which is ini adalah area kemarin kita manfaatkan buat sell kalau teman-teman juga ingat. Oke. Tadi dia nge-retest di sini 29 sampai 2953 lalu drop kembali. So it means 2952, 2954 masih menjadi salah satu area sell high risk-nya saya. Saya akan hapus yang terdekat di sini. Ya, dimana buy high risk saya. Nah, itu pertanyaan lanjutannya. Dimana atau area tempat saya akan melaksanakan buy position tadi. Paling dekat tentu 2939, ini patokannya 618 yang tadi. 2935 ini saya hapus dulu. Jadi 2939 below sampai 2937. Nah, sampai 2937. Ini akan menjadi area saya masuk buy high risk.
dengan catatan selama 2939 nya nggak di breakout di A1. Simple ya, kayak biasa teman-teman sekalian. Untuk fair value gapnya yang di bawah sini, ini kan sudah dimakan. Teman-teman perhatikan ya, dia up, ini dia drop signifikan, makan habis, berarti sisa mana sebenarnya? Tentu cuma tersisa area yang lebih bawahnya lagi. So dibanding saya patok area sedekat itu, kita fokuskan area yang belum di sweep habis. Ini kan 2930 sampai 2938, sedangkan ini 2930 below-nya yang lebih rendah lagi masih belum di sweep. So 2930, 2928 menjadi area buy high risk-nya saya juga. Dua zona ini menjadi dua zona buy high risk-nya saya. Satu zona terakhir 2954, 2952 ini menjadi area sell high risk-nya saya. Sekarang kalau misalnya kita mau memanfaatkan area-area yang dekat di mana sih? So kita turunkan ke M15, kalian akan lihat beberapa level-level yang menarik yang bisa kita perhatikan. Kalau kita ngeliat dari sini, teman-teman, ini dia up, drop, up, drop, up, drop. Di sini sekali kalian bisa perhatikan nahan lama lalu drop signifikan. Ini drop, ini ketahan 955, 10, 10, 5, 10, 10, di 10-15-nya dia drop signifikan. Ini salah satu level yang bisa diperhatikan. 2949, nanti saya ganti coba kita ke M15. Nah, kalau misalnya di M15 teman-teman perhatikan drop base baru dia drop kembali. Jadi salah satu level yang perlu di break seandainya dia mau makan sampai 2952, 2953 kembali adalah si 2949 nya. Ya, this is the level yang perlu banget dihajar sama XAUUSD untuk bisa balik lagi bullish kalau misalnya dia naik. Apakah ada sell scalping? Menurut saya nggak ada sih teman-teman. Saya nggak sarankan sell scalping. Tapi apakah ada buy scalping? Yes, ada. Ini saya akan ubah jadi garis. This is the level. Ini 1, ini 2 sebenarnya. Tapi karena 2 ini sebenarnya terlalu dekat sama 2939, saya nggak perlu. Jadi yang paling dekat ini aja. It will be around this one. 2944. Ini karena base terakhir ya teman-teman ya. 2944, 2942. Ini saya ambil sampai paling bawahnya. Saya ganti warnanya jadi merah. Oke, biar teman-teman tahu bahwa ini adalah area scalpingannya. Sorry. Nah, sekarang ketemu untuk area scalpingannya 2944. Ini sebenarnya dari sini yang juga bisa sih. 2944, ini 2944 lah ya. 2944, 2942 adalah area untuk buy scalping di XAUUSD. Reasonnya adalah demand minor M15. Hanya itu aja. Dan trade dalam all time frame only. Seperti biasa teman-teman, nggak ada perubahan kalau trade ngomongin scalping bersama saya. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya bisa simpulkan di mana saja area-areanya. Tentu pertama sell high risk saya 2952, 2954 selama 2952 nggak di breakout di A1. 2939, 2937 sebagai buy high risk-nya saya selama 2939 tidak di breakout di A1, dan 2930, 2928 selama 2930 yang nggak di breakout di A1. Simple. Untuk buy scalping 2944, 2942 patokannya sederhana. Sesederhana kalian memanfaatkan dalam lower time frame only 5-10 pips scalping. Good kalau misalnya kalian dapat profitnya. Dan kalau misalnya dikasih bonus, contoh misalnya dia drop 2944 lalu dia tiba-tiba momentum masuk terbang ke 2947, 2948, 2949, berarti itu hitungannya bonusan. Karena apa? Karena kita manfaatkannya dalam lower time frame, kita manfaatkannya dengan momentum yang seminimal mungkin. Untuk buy medium risk-nya tanpa ada reason ini reason itu, dimana tentu masih sama seperti kemarin teman-teman, tidak berubah 2882, 2880. Ini ada beberapa level, tentu 2919, 2917, 2914, 2912, 2905, 2903, 2898, 2896. Ini hanya sebagai patokan aja. Karena belum tentu dia bisa hit sejauh itu, jadi at least kita patok sama yang terbentuk di saat ini. Ya, kita patok sama yang terbentuk di saat ini saja. Oke. Pastikan kalian sudah paham dan sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Bagi teman-teman grow cow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Ya, semoga membantu buat teman-teman sekalian.